Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah Heni. Ya, salih dan salihah, alhamdulillah kita masuk ke materi deret aritmatika dan geometri. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pola bilangan dan barisan. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya ke deret aritmatika dan geometri. Oke, apakah itu deret? Oke, kita masuk langsung ke deret aritmatika ya. Nah, di sini Ustazah kemarin kan kita sudah belajar barisan aritmatika juga ya. Nah, di barisan aritmatika itu sebuah barisan yang memiliki pola tertentu dengan cara dijumlahkan atau dikurangi oleh bilangan tertentu ya gitu. Jadi bilangannya harus sama. Nah, yang ini dia barisannya ini bertambah 3 konstan, maka ini dinamakan dengan barisan aritmetika atau boleh kita simbolkan sebagai UN ya, suku ke N. Nah, sedangkan kalau kita jumlahkan tiap-tiap suku dari barisan aritmetika, maka ini dinamakan dengan deret gitu ya, deret aritmetika. Nah, ini disimbolkan menjadi SN. Jadi deret aritmatika itu penjumlahan dari suku-suku barisan aritmatika. Nah, kita lihat ini. S1 itu sama dengan U1. Jadi kalau S2 artinya dia U1 ditambah U2. Nah, jadi kalau kita pengen S2, maksudnya jumlah dua suku pertama ya deret aritmatika itu, maka kita harus menjumlahkan suku ke-1 sama suku ke-2. Jadi suku ke-1 tambah suku ke-2 dia dinamakan dengan S2 gitu ya. Jadi ini kalau ditambahkan 1 ditambah 4 maka ini S2 gitu. Kemudian S3 itu U1 ditambah U2 ditambah U3. Berarti S3 itu suku 1 tambah suku kedua tambah suku 3. 1 tambah 4 tambah 7 begitu ya. Kemudian S3-nya, S4-nya U1 tambah U2 tambah U3 U tambah U4. Begitu seterusnya ya sampai dengan SN. SN itu artinya U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan UN begitu. Jadi kalau begitu, apakah deret aritmatika itu? Deret aritmatika adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan suku-suku di dalam barisan aritmatika ya. Nah, rumusnya sendiri dia SN sama dengan N/2, 2A ditambah N1 dikali beda. Atau bisa juga sudah tuliskan ya, SN sama dengan N/2 SN sama dengan N/2 U1 ditambah UN gitu ya. Di sini aja ya. SN sama dengan N/2 U1 ditambah UN gitu. Jadi selain yang SN yang ini bisa juga menggunakan yang ini. Oke ya. Jadi SN itu apa? N-nya itu adalah suku yang ditanyakan, kemudian A-nya itu adalah suku pertama atau U1 dan B-nya itu merupakan beda. Oke, contoh ya. Kita langsung ke contoh aja biar kalian terbayang. Nah, misalkan di sini Ustazah punya barisan aritmatika 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Tentukan jumlah dua suku pertama atau S2. Jadi kalau misalkan nanti kalian ada soal yang menanyakan jumlah dua suku pertama, berarti itu artinya menanyakan S2 atau deret jumlah dua suku pertama S2 ya. Nah, gimana cara mencarinya? Ya tinggal ditambahkan aja. U1 ditambah U2 sama dengan U1-nya berapa? 4 ditambah 8 sama dengan 12 ya. Nah, begitupun S4. U1 ditambah U2 ditambah U3. Ini sama dengan 12 ya tadi. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 gitu. Jadi S4 itu U1 ditambah U2 ditambah U4. Berarti 4 ditambah 12 ditambah 16 berapa? 20, 30, 40 ya. Sama dengan 40. Jadi di sini perlu saya tuliskan tidak?
4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 16 sama dengan ini 20 betul 40 ya. Begitu. Oke, kita ke yang C ya. Jadi yang C S8. Nah, gimana? Ini kan sukunya Ustazah baru sampai 4. Sedangkan ini berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 ditambah lagi dengan U6, U7 ditambah juga U8 begitu ya. Nah, gimana ini? U8-nya belum ada, U5-nya belum ada. Berarti kita teruskan dulu nih sampai 8. Ini kan 4, 5, 6 7, 8. Nah, berarti 4 ke 8 nambahnya berapa? Nambahnya 4, 4, 4. Oke, berarti 16 sama 4, 20. Ini 24. Ini 28. Yang tambah 4 lagi 32. Nah, berarti S8 itu semuanya ditambahkan. U1 ditambah U2 tambah U3. Tadi sampai U4 itu 40. Ditambah lagi dengan 26. Ditambah lagi tambah lagi 20 ya, tambah 20 ditambah 24 ditambah 28 ditambah 32 144 ya. Nah, gitu hasilnya. Itu kalau menggunakan cara manual. Nah, gimana kalau misalkan kita menggunakan rumus yang tadi SN sama dengan. Nah, kalau Ustazah sarankan ya, kalau yang ditanyakannya deretnya itu yang suku yang masih di bawah-bawah, ya nggak apa-apa kalau mau pakai manual, ditambah-tambahin kayak gitu ya. Kalau ingin menggunakan suku, kita lihat sekarang contoh berikutnya. Nah, yang ini ya, ini masih sama dengan yang tadi si soalnya. Nah, tapi yang ditanyakan itu adalah 50 suku pertama. Oke, kita tuliskan dulu rumusnya ya. SN sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N kurangi 1 dikali beda. SN berarti yang ditanyakannya 50 suku pertama, berarti S50 ya. N-nya berapa? 50 berarti. Dibagi 2. 2A 2 dikali A-nya ini 4 suku pertama. Ditambah N kurangi 1 berarti 50 kurangi 1 dikali bedanya 4 ke 8, 8 ke 12 berapa itu? Nambah 10. Atau boleh cari beda itu sama dengan 8 dikurangi 4, U2 kurangi 1 jadi 4 dikali 4. Oke, 50 bagi 2 25. 2 kali 4 8 ditambah ini dulu ya 49 dikali 4. Nah, gimana cara menjumlahkannya? Ke sini ya, pindah ya. 25. Nah, si ini kalikan dulu 49-nya dikali 4 berapa? 49 dikali 4 49 dikali 4 sama dengan 196. Yang ini 196 ditambah 28. Jadi di sini sama dengan 25. 49 kali 4 ditambah 8 100, ini 196 ya. Tambah 8 ditambah 8 sama dengan 204 dikali 25 5.100. Oke ya, ini artinya dikali ya, dikali ya, ini dikali, nah ini dikali, jadi 25 dikali 204 5.100. Oke, paham ya? Terulangi lagi, cukup lah ya segitu. Nah, itu untuk yang barisan aritmetika. Oke, berikutnya deret geometri. Deret geometri, nah sama kayak tadi, berarti menjumlahkan barisan-barisan geometrinya. Sudah ingatkan lagi bahwa barisan geometri itu berarti barisan dengan pola dikali atau dibagi dengan angka yang sama. Yang di sini tuh barisan geometrinya, nah dikali 3 ya. Di sini kali 3, sini juga kali 3, ini kali 3 begitu. Nah, berarti kalau si deret geometrinya ya berarti menjumlahkan semua suku-suku di barisan geometri. Masih sama dengan yang tadi ya. Jadi intinya sama. Kalau deret itu menjumlahkan. Cuman bedanya kalau tadi
barisan aritmatika, deret aritmatika itu berarti menjumlahkan angka-angka di barisan aritmatika. Ya kalau deret geometri ya menjumlahkan barisan di deret geometri gitu, di barisan geometri. Nah, deret geometri adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan suku-suku di dalam barisan geometri, bukan aritmatika ya. Oke, untuk rumusnya sendiri ini ada 2 kalau geometri. Kita lihat nanti rasionya kurang dari 1 atau lebih dari 1. Gimana cara membedakan kalau rasionya kurang dari 1 atau lebih dari 1? Jadi kalau rasionya, kalau si barisannya itu ternyata dikali, ya polanya dikali, berarti dia lebih dari 1 rasionya. Kalau ternyata si barisannya itu dia dibagi si polanya, nah berarti dia rasionya kurang dari 1. Tuh, bisa pahami ya? Nah ini rumusnya, A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1, atau A dikali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Oke, next ya, contoh. Kita langsung ke contoh aja biar gak pabelit. Oke, nah ini dulu. Nah, jumlah 2 suku pertama berarti tinggal kita tambahin aja 2 dikali 1 ditambah 2. U1 ditambah U2 sama dengan 3. Sedangkan ini U1 tambah U2 tambah U3 ditambah U4. Nah, berarti U1-nya berapa? 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 sama dengan 15 ya. Gitu. Selesai. Gampang kan? Nah, kalau yang contoh yang kedua ternyata yang ditanyakan S8. Ini juga bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama cara manual. Cara manual itu berarti kita cari dulu U8-nya berapa. Jadi kalau S8 kan dia sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 ditambah U6 ditambah U7 ditambah U8 begitu. Tapi di sini kan sampai U4 nih, si barisannya baru sampai U4, suku keempat. Kita tambah dulu sampai dengan suku ke-8. Gimana cara menambahkannya? Ya udah, kita cari dulu polanya. Nah, rasionya ini ternyata dia dikali ya, berarti R-nya lebih dari 1. R-nya itu sini ya. R-nya itu ternyata U1 dibagi U2, U2 dibagi U1. 2 bagi 1 sama dengan 2. Berarti tinggal dikali 2. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. 32 kali 2 64. 64 bagi kali 2 128. Gitu. Jadi tinggal kita tambahkan 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 ditambah 32 tambah 64 ditambah 128 ditambah udah deh, sama dengan berarti berapa? Kita tambahkan ya. Ini tadi dari 1 ke 4 15 ya. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8. Kemudian dia ditambah 16 ditambah 32 ditambah 64 ditambah 128. Hasilnya 255 ya. Gitu. Udah selesai. Nah, gimana kalau yang menggunakan rumus? Oke. Ini cukup. Kita lihat kalau dia menggunakan rumus. Tadi kan kita sudah dapat kalau R-nya itu dia lebih dari 1. Kenapa? Karena U2 dibagi U1, 2 dibagi 1 sama dengan 2. Atau cara yang lebih mudahnya kalian lihat polanya. Kalau dia polanya ternyata dikali, artinya R-nya lebih dari 1. Kalau polanya dibagi, berarti R-nya kurang dari 1 gitu ya. Nah, rumusnya itu Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Yang dikurangi 1-nya bukan N-nya ya, tapi R pangkat N-nya. Yang ini R kurangi 1. A-nya berapa? 1 dikali R-nya tadi 2. N-nya ini usah ganti aja langsung sama 8 ya. Jadi di sini atau 8 yang di sini. 2 pangkat 8 dikurangi 1 per 2 kurangi 1. Nah, kita masukkan 1. 2 pangkat 8 itu berapa? Jadi ya. 1 dikali 2 pangkat 8 itu 2 kali 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 2 sampai 8 kali ya. Berarti berapa?
2 kali 2 sama dengan 4, dikali 2 lagi sama dengan 8, dikali 2 lagi sama dengan 16, dikali 2 lagi 32, dikali 2 lagi 64, dikali 2 lagi sama dengan 128, dikali 2 lagi sama dengan 256. Artinya ya berarti 2 pangkat 8 itu berapa? Kali lagi ya, belum selesai. 16. Ya benar, udah selesai. 256. Nah, 2 pangkat 8 itu 256. Dikurangi 1 dibagi 1. Nah, ya. 256 dikurangi dulu kan dalam kurung kan. Jadi 1 dikali 255 per 1 sama dengan 255. Nah, hasilnya sama dengan yang tadi 255 ya, gitu. Udah selesai begitu. Untuk yang suku ke-8-nya hasilnya 255. Jadi mau menggunakannya manual ataupun menggunakan rumus, hasilnya akan sama-sama aja. Tapi kalau Ustazah mau kasih saran, kalau untuk geometri biasanya nih ya di soal itu yang ditanyakan itu enggak suku yang banyak-banyak, paling ya jumlah 20 suku pertama itu maksimal, jarang itu pun paling 8, 9, 10 atau 11, 12 juga jarang, biasanya sampai dengan 10. Jadi untuk deret geometri ataupun barisan geometri itu lebih baik menggunakan manual saja daripada menggunakan rumus. Kalau menurut saya ya itu lebih mudah. Nah, tapi terserah kalau misalnya kalian ternyata lebih enak sudah kalau geometri pakainya rumus aja, ya silahkan. Kalau yang aritmetika itu memang kalau di soal itu yang ditanyakan itu sukunya suku tinggi-tinggi gitu, suku yang ke 100 lah atau ke 200 atau bahkan ke 1000 gitu. Kadang suka ada contohnya yang kayak gitu. Nah, maka lebih baik menggunakan rumus. Jadi nanti untuk memudahkan kalian memahaminya atau menghafal rumusnya, silakan hafal yang barisan dan deret aritmetikanya aja kalau untuk rumus. Nah, sedangkan untuk geometri kalian hanya perlu mengingat dasarnya saja, cara pengoperasiannya. Untuk perhitungannya lebih baik secara manual saja. Itu saran dari Ustazah ya. Itu kembali lagi ke kalian, enaknya kalian pakai yang mana. Ya begitu untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di situ ya, Soleh dan Solihah. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas contoh-contoh soal-soal cerita atau ya soal-soal kontekstual ya. Jadi contoh-contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, ya kalian sering mengenalnya dengan soal cerita. Jadi kita akan full membahas itu yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika geometri, begitu ya. Ya begitu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.